Apa itu kepribadian? Definisi kepribadian yang paling sering kita gunakan dirumuskan oleh Gordon Allport sekitar 70 tahun yang lalu. Untuk tujuan kita, Anda harus menganggap kepribadian sebagai jumlah total dari cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kita paling sering mendeskripsikannya dalam sifat-sifat yang dapat diukur yang ditampilkan seseorang. Kemudian, faktor penentu kepribadian ada 2, yaitu faktor keturunan. Keturunan merujuk pada faktor genetis individu. Tinggi fisik, bentuk wajah, gender adalah karakteristik yang biasanya dianggap. Pendekatan penurunan berpendapat bahwa penjelasan pokok mengenai kepribadian seseorang adalah struktur molekul dari gen yang terdapat pada kromosom. Lalu ada faktor lingkungan. Faktor ini yang mempengaruhi lingkungan lebih besar terhadap pembentukan karakter kita adalah lingkungan di mana kita tumbuh dan dibesarkan, norma dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial. Faktor-faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk karakter kita. Apakah penting untuk manajer mengukur kepribadian? Alasan paling penting manajer perlu mengetahui bagaimana mengukur kepribadian adalah bahwa riset telah menunjukkan uji kepribadian dalam keputusan, perekrutan, dan membantu manajer memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. 1. Indikator Type Myers-Briggs. Indikator Type Myers-Briggs adalah instrumen penilaian kepribadian yang paling umum digunakan di dunia. MBTI adalah tes kepribadian 100 pertanyaan yang menanyakan orang-orang apa yang biasanya mereka rasakan atau lakukan dalam berbagai situasi. Extrovert versus introvert. Individu-individu extrovert ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Untuk introvert lebih dominan pada sifat tentang dan pemalu. Memikirkan versus merasakan. Tipe yang memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalahnya. Tipe yang merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi. Perasa versus intuitif. Tipe perasa praktis serta memilih rutin dan urutan. Mereka fokus pada detail. Untuk intuitif bergantung pada proses, tidak sabar, dan melihat pada gambaran besar. Menilai versus menerima. Tipe yang menilai menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Untuk tipe yang menerima lebih fleksibel dan spontan. Klasifikasi ini menjelaskan 16 tipe kepribadian dengan mengidentifikasi satu karakteristik dari tiap 4 bagian. Contoh, yang pertama, introvert atau intuitif atau pemikir atau penilai atau dalam kurung INTJ adalah visioner dengan pikiran asli dan dorongan yang kuat. Mereka spektif, kritis, independen, berkemauan kuat, dan seringkali sombong. Yang kedua, ekstrovert atau perasa atau pemikir atau penilai atau dalam kurung ESTJ adalah pengatur. Mereka realistis, logis, analitis, dan pembuat keputusan, cocok untuk bisnis atau mekanika. Yang ketiga, ada ekstrovert atau intuitif atau pemikir atau penerima atau dalam kurung ENTP adalah inovatif, individualistis, adaptif, dan tertarik pada ide-ide kewirausahaan. Orang ini cenderung berbakat dalam memecahkan masalah-masalah menantang, tetapi mungkin mengabaikan tugas-tugas rutin. Selanjutnya, 2. Model kepribadian 5 besar. Scores dari karakteristik ini sangat baik dalam memprediksi bagaimana orang berperilaku dalam berbagai situasi kehidupan nyata. Inilah faktor-faktor 5 besar. Ekstraversi, yaitu dimensi ekstraversi menampilkan level kenyamanan kita dalam hubungan. Extrovert, cenderung ekspansif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Introvert, cenderung pemalu, penakut, dan tenang. Yang kedua ada keramahan, yaitu dimensi keramahan merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain. Orang yang ramah, kooperatif,
hangat, dan mempercayai. Orang yang berskor rendah dingin, tidak ramah, dan antagonis. Yang ketiga ada kehati-hatian, yaitu dimensi kehati-hatian adalah sebuah ukuran reliabilitas. Orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Mereka yang berskor rendah pada dimensi ini mudah dialihkan. Tidak empat ada stabilitas emosional, yaitu dimensi stabilitas emosional sering dilabeli dengan kebalikannya. Uring-uringan menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghadapi stres. Orang dengan stabilitas emosional, positive thinking cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Mereka dengan skor negatif tinggi cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak nyaman. Yang kelima ada keterbukaan pada pengalaman, yaitu dimensi keterbukaan pada pengalaman mencakup kisaran minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaiknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini kompetisional dan merasa nyaman dalam keadaan yang dikenal. Drug trial. Para peneliti telah menemukan bahwa 3 fitur yang tidak diinginkan sosial lainnya yang kita punyai dalam tingkat yang beragam dan relevan terhadap perilaku organisasi, yaitu Machiavellisme, narsisme, dan psikopat. Menurut pada sifat negatifnya, para peneliti telah melabeli ketiganya sebagai drug trial meskipun mereka tentu saja tidak selalu menjadi bersamaan. Machiavellianisme. Karakter kepribadian Machiavellianisme, sering disingkat Mach, dinamai sesuai nama Machiavelli yang tertulis pada abad ke-16. Bagaimana memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Seorang individu yang dominan, virtually pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan percaya bahwa hasil dapat membenarkan cara. Mereka cenderung bersifat agresif dan terikat dengan perilaku kerja kontraproduktif. Narsisme. Kualitas kepribadian yang meliputi berpikir sangat tinggi terhadap diri sendiri, memerlukan keraguan, sulit percaya orang lain, dan kurang empati pada orang lain. Baik pemimpin maupun manajer cenderung memiliki skor tinggi dalam narsisme, menyatakan bahwa tingkat pemusatan diri sendiri tertentu diperlukan untuk sukses. Psikopat. Psikopat adalah bagian dari drug trial, tetapi dalam perilaku dalam organisasi ini tidak merujuk pada kegilaan. Dalam konteks perilaku organisasi, psikopat didefinisikan sebagai kurangnya kepedulian pada orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal ketika tindakan mereka menyebabkan bahaya. Pendekatan penghindaran. MBTI 5 besar dan drug trial bukan hanya kerangka kerja teoritis kepribadian yang ada. Baru-baru ini, kerangka kerja pendekatan penghindaran telah melakukan karakteristik yang sebagai motivasi. Motivasi pendekatan dan penghindaran mewakili tingkat di mana kita beraksi pada rangsangan. Motivasi pendekatan adalah ketertarikan kita pada rangsangan positif, dan motivasi penghindaran adalah respon kita pada rangsangan negatif. Kerangka kerja pendekatan penghindaran oleh karena itu mengorganisasikan sifat-sifat dan bisa membantu menjelaskan bagaimana mereka memprediksi perilaku kerja. Satu studi menunjukkan misalnya bahwa motivasi pendekatan dan penghindaran dapat membantu menjelaskan bagaimana evaluasi diri inti mempengaruhi kepuasan kerja. Kerangka kerja ini juga mencakup beragam motif kita saat bertindak. Selanjutnya, sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Evaluasi inti diri. Orang yang memiliki evaluasi inti diri atau core self-evaluation positif menyukai dirinya dan memandang dirinya efektif, mampu dan dalam kendali atas lingkungannya. Mereka dengan evaluasi diri negatif cenderung tidak menyukai dirinya. Evaluasi diri inti berhubungan dengan kepuasan kerja,
karena orang-orang positif dalam sifat ini melihat lebih banyak tantangan dalam pekerjaannya dan sebenarnya memperoleh pekerjaan yang lebih kompleks. Pengawasan diri. Pengawasan diri atau self-monitoring menjelaskan seseorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Pengawasan diri yang tinggi menunjukkan adaptabilitas yang cukup dalam menyesuaikan perilakunya dengan petunjuk-petunjuk perilaku eksternal dengan perilaku yang berbeda dalam situasi yang beragam, kadang-kadang menampilkan kontradiksi yang berbeda antara tampilan umum dan pribadi. Kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif mengidentifikasi peluang, menunjuk inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahannya yang berarti terjadi dibandingkan yang lain, dan beraksi pasif terhadap situasi. Tidak mengejutkan, individu-individu yang proaktif memiliki banyak perilaku yang diinginkan organisasi. Mereka juga memiliki level kinerja dan kesuksesan kinerja yang lebih baik. Nilai. Apa itu nilai? Nilai atau value mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seseorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Ia memiliki atribut isi maupun intensitas. Atribut ini mengatakan sebuah mode, tindakan, atau keberadaan akhir yang penting. Atribut intensitas menspesifikasikan seberapa pentingnya. Pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai memberikan fondasi bagi pemahaman kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Kita memasuki organisasi dengan ide-ide yang ditanamkan sebelumnya mengenai apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya dikerjakan. Ide-ide ini tidak bebas dari nilai. Sebaiknya mereka mengandung interpretasi kita tentang yang benar dan salah serta pilihan kita untuk perilaku atau tujuan tertentu terhadap pihak lain. Nilai mengaburkan objektivitas dan rasionalitas mereka mempengaruhi sikap dan perilaku. Nilai terminal versus instrumental. Bagaimana kita mengorganisasikan nilai? Seorang peneliti, Milton Rocket, berpendapat bahwa kita dapat memisahkan mereka dalam dua kategori. Pertama, disebut nilai terminal atau in-terminal value, merujuk kepada hasil akhir yang diinginkan. Ini merupakan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Disebut nilai instrumental atau instrumental value karena merujuk kepada mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal. Beberapa contoh nilai terminal adalah kesejahteraan dan kesuksesan ekonomi, kebebasan, kesehatan dan kebaikan, kedamaian dunia, serta arti hidup. Contoh-contoh nilai instrumental adalah otonomi dan harapan diri, disiplin pribadi, kebaikan, serta orientasi sasaran. Nilai-nilai generasi. 1. Kelompok kerja kontemporer. Para peneliti terbaru dari nilai-nilai kerja ke dalam kelompok mencoba menangkap nilai-nilai unik dari kelompok atau generasi berbeda dalam Angkatan Kerja Amerika Serikat. Kedua, generasi lonjakan bayi atau nanny boomer merupakan sebuah kelompok besar yang dilahirkan sesudah Perang Dunia Kedua. Ketika pensiunan perang kembali ke keluarganya dan keadaan membaik, mereka memasuki angkatan kerja dari pertengahan 1960-an sampai pertengahan 1980-an. Mereka membawa etika hippie dan tidak mempercayai otoritas, tetapi mereka menempatkan penekanan kuat pada pencapaian dan kesuksesan material. Ketiga, kehidupan generasi X telah dibentuk oleh globalisasi. Dua orang tua yang berkarir, MTV, AIDS, dan komputer, mereka menghargai fleksibilitas, pilihan-pilihan hidup, dan pencapaian kepuasan kerja. Keluarga dan hubungan sangat penting. Mereka skeptik, terutama tentang otoritas.
Mereka juga menikmati pekerjaan berorientasi tim. Keempat, generasi milenium adalah generasi yang tumbuh selama masa-masa sejahtera. Mereka memiliki ekspektasi tinggi dan mencari arti pekerjaan mereka. Mereka memiliki sasaran hidup yang lebih berorientasi pada kekayaan 81% dan popularitas 51% dibandingkan generasi X 62% dan 29% berturut-turut. Tetapi mereka juga melihat diri mereka bertanggung jawab secara sosial. Slide selanjutnya yaitu mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai di tempat kerja. 30 tahun yang lalu, organisasi hanya peduli dengan kepribadian karena fokus utama mereka adalah mencocokkan individu dengan pekerjaan tertentu. Pertimbangan itu telah berkembang dengan mengikutsertakan seberapa baik kepribadian dan nilai individu itu cocok dengan organisasi. Mengapa? Oleh karena itu, dewasa ini kurang tertarik dengan kemampuan seorang pelamar dan pekerjaan spesifik dibandingkan dengan fleksibilitasnya untuk memenuhi situasi yang berubah dan komitmennya pada organisasi. Nilai-nilai internasional salah satu pendekatan yang paling dirujuk secara luas untuk menganalisis variasi di antara budaya dilakukan di akhir 1970-an oleh Great Hosped. Hosped menyuplai lebih dari 116.000 pekerja IBM di 40 negara. Menganalisis nilai-nilai terkait pekerjaan mereka dan mendapati bahwa manajer dan pekerja beragam dalam 5 dimensi di antara budaya nasional. Yang pertama yaitu jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan menjelaskan di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam instruksi dan organisasi menyebar tidak merata. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Individualisme adalah tingkat di mana orang lebih memilih untuk bertindak secara individu dibandingkan sebagai anggota kelompok dan mempercayai hak individu di atas segalanya. Ketiga, maskulinitas versus femininitas. Konsep maskulinitas Hosped adalah tingkat di mana adalah budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian, kekuasaan, dan kendali berlawanan dengan pandangan pria dan wanita yang sama. Yang keempat, penghindaran kepastian. Tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur menentukan kepastian penghindaran mereka. Yang kelima yaitu orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Tambahan terbaru pada tipologi Hosped mengukur kesetiaan masyarakat pada nilai-nilai tradisional orang-orang dalam budaya orientasi jangka panjang, melihat masa depan dan menghargai kebijaksanaan, presentasi, serta tradisi dalam orientasi jangka pendek. Orang-orang menilai di sini dan saat ini mereka lebih siap menerima berubah dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah.